Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Wah, kayaknya baik semua Kapel. Kok Kapel gimana kabarnya? Kapril sehat Kak Grace. Kak Grace juga pasti sehat kan? Betul Kapel, Kak Grace sehat. Adik-adik yang di rumah semoga tetap sehat ya. Hari ini kita sudah memasuki ibadah tanggal 28 Maret 2021. Wah, sepertinya sudah 1 tahun Kak. Kita tidak bertemu adik-adik di gereja. Betul Kak, ternyata sangat lama ya kita berpisah. Tapi kita tetap bersama melalui live streaming dan juga YouTube Sekolah Minggu. Betul Kak Grace. Oh iya, ibadah sekolah minggu kita hari ini akan ditemani oleh Kak April dan Kak Grace. Betul sekali Kapel. Dan untuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, adik-adik ayo persiapkan terlebih dahulu Alkitabnya, disiapkan di sampingnya. Dan jangan lupa dipersiapkan juga persembahannya, untuk nanti di dalam ibadah kita akan ada persembahan. Dan duduk yang pastinya dengan manis Kak Grace. Nah, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai, Kak Sheila. Saat teduh selesai. Nah, tadi sudah dipersiapkan semuanya oleh adik-adik yang di rumah. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 5 yang berjudul Ku Datang ke Rumahmu Tuhan. Ayo Kak Syara. Adik-adik semuanya, kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita melipat tangan, tutup mata dan berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ayo adik-adik semuanya, kita membuka Alkitab dari kitab Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 27 sampai dengan ayat
31. Inang Pendeta akan membaca di sini dan adik-adik semua membaca di rumah masing-masing. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, hari ini kita masih tetap belajar dari firman Tuhan yang memberitakan kepada kita bagaimana penderitaan yang dihadapi, yang dijalani, yang diterima oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Jadi dari minggu-minggu kemarin, satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Semua masih memberitakan bagaimana Yesus menjalani hukuman itu, menjalani pengadilan itu, menerima ejekan, menerima pukulan, caci maki dan lain sebagainya yang diberikan oleh orang-orang yang tidak menyukai kehadiran Yesus Kristus. Seperti dalam firman yang sudah kita baca hari ini. Dikatakan bagaimana Yesus dibawa ke gedung pengadilan itu. Lalu kemudian bagaimana orang-orang itu juga menanggalkan pakaian Yesus. Lalu kemudian menganyam mahkota duri dan menaruhnya di kepala Tuhan Yesus. Kita bayangkan ada mahkota duri diletakkan di kepala kita. Pasti sakitnya luar biasa ya. Ya kan? Bagaimana duri itu menusuk ke dalam kepala daripada Tuhan Yesus. Lalu kemudian ada buluh katanya diberikan, kemudian diambil lalu dipukulkan kepada Tuhan Yesus. Jadi Yesus kepalanya dipukuli dengan buluh itu. Tidak hanya sampai di situ, tapi mereka juga meludahi Yesus. Tapi tidak sampai di situ, mereka juga mencaci maki, mengolok-olok Yesus, ya kan? Kalau kau benar anak Allah, udah selamatkan aja dirimu, bisa enggak? Gitu. Oh kau raja orang Yahudi ya? Gitu. Jadi mereka mengolok-olok Yesus ketika itu. Jadi memang sangat berat sekali penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi sangat sakit sekali apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Seperti minggu-minggu lalu mungkin kalau kita katakan bahwa ada orang yang mencaci kita, mungkin kita udah gitu kan. Ada orang yang ngejek-ngejek kita, pasti gitu. Kalau bisa tonjok balik deh, gitu kan. Nah, tapi kita melihat di sini bagaimana Yesus menjalani semuanya itu, peristiwa demi peristiwa itu dengan tabah, dengan sabar, dengan tidak pernah membalaskan apa yang dilakukan oleh orang banyak itu kepadanya. Nah, adik-adik semuanya, hingga sampai kepada penyaliban itu, Yesus tetap mengasihi orang banyak. Itu sesungguhnya Yesus itu punya kuasa. Sesungguhnya Yesus itu bisa saja lalu menghukum mereka, membuat mereka mati dan lain sebagainya. Tapi Yesus tetap mengasihi mereka, tidak membalaskan apa yang mereka perbuat kepadanya. Nah, adik-adik semua, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, peristiwa Yesus diolok-olok, Yesus diludahi, Yesus disematkan mahkota duri, Yesus dipukuli kepalanya dengan buluh, kita diajarkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu menghargai dan menghormati orang lain. Itu menghargai dan menghormati orang lain. Kalau dikatakan menghargai dan menghormati orang lain, berarti kita harus bisa mengalahkan kebencian yang ada dalam diri kita kepada seseorang. Gitu. Kita nggak boleh dikalahkan dengan kebencian yang ada dalam diri kita terhadap seseorang. Tapi bagaimanapun kita harus menghargai dan menghormati mereka. Nah, menghormati ini juga adalah kepada sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya kepada orang-orang yang kita kenal, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi kita nggak boleh mengejek, kita nggak boleh
mencaci maki, kita nggak boleh mengolok-olok orang lain, sesama kita manusia gitu. Siapapun itu, mama, papa, opung tulang, teman, sahabat, guru gitu, nggak boleh diolok-olok gitu ya. Aduh, Inang Pendeta tuh kacamatanya jelek banget ya gitu. Oh, nggak boleh. Ih, rambut Inang Pendeta itu kok berdiri-berdiri ya. Tuh kan, nggak boleh. Ih, baju Inang Pendeta kok jelek banget ya gitu. Nggak boleh ngomongin gitu. Atau kepada teman gitu kan. Ih, kamu ini ya, masa beli ini aja nggak bisa gitu. Terus, ini kamu kok sepatumu kok gitu sih, gitu kan? Nggak boleh gitu, meskipun itu tidak baik menurut kita atau itu jelek menurut kita, kita nggak boleh ucapkan, kita nggak boleh ngomong gitu kepada teman-teman kita semuanya. Sebab sebab Yesus ya, sebab Yesus mengajarkan kita akan hal yang demikian. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana kita berlaku sopan dan santun kepada orang lain. Jadi sopan itu lewat perbuatan kita, sopan itu lewat tingkah kita, sopan itu lewat cara kita berbicara kepada orang lain gitu kan. Boleh marah-marah melulu gitu kan, terus nggak boleh pukul-pukul mama, nggak boleh ada tamu di rumah datang lagi ngobrol sama mama dan papa, lalu kita menyela-nyela pembicaraan mereka, nggak boleh. Lalu kemudian ada tamu di rumah, lalu kita main lewat aja seperti itu gitu. Tapi kita harus permisi, opung mau lewat dulu, harus begitu ya kan. Itu anak yang sopan. Terus bicaranya juga harus sopan gitu, nggak boleh hoi hoi gitu, nggak boleh gitu ya kan. Orang kita punya nama kok ya kan, masa dipanggilnya hoi hoi gitu kan, nggak boleh gitu. Tapi misalnya kalau temannya namanya si Matius, ya panggil aja Matius gitu kan. Atau ada opung gitu ya kan, harus berbicara dengan sopan gitu, memanggil orang lain juga dengan sopan gitu kan. Nah, lalu yang ketiga ini adalah menjauhi tindakan kekerasan. Tadi ada beberapa kekerasan yang kita lihat dalam firman hari ini. Menanggalkan baju Yesus, membuka baju Yesus, menggantinya dengan jubah yang lain, lalu kemudian meletakkan mahkota duri di kepala Yesus, lalu kemudian memukuli kepala Yesus dengan buluh, lalu kemudian juga meludahi Yesus, lalu kemudian juga mencaci maki Yesus. Itu banyak sekali kekerasan yang dilakukan oleh orang banyak ketika itu. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah melakukan tindakan kekerasan gitu kan. Kalau kita tidak dibelikan mainan oleh mama dan papa, nggak boleh dong pukul-pukul mama atau tarik-tarik rambut mama, dijambak kata orang Batak ya kan, nggak boleh gitu. Atau misalnya teman misalnya dia bukan sengaja sih gitu, atau kesenggol gitu kan, lalu kita pukuli, nggak boleh gitu kan. Jadi kita harus lebih banyak belajar untuk bersabar daripada melakukan tindakan kekerasan di dalam kehidupan kita ini. Nah, lalu kemudian yang terakhir, kita juga belajar tentang bagaimana mengasihi orang lain, meneladani Yesus. Jadi kasih yang luas, kasih yang besar, kasih yang luar biasa itu adalah kasih Yesus. Dia mampu mengampuni, dia mampu menerima orang lain, mampu menerima kita dalam semua keterbatasan dan kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, kita juga harus belajar mau mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, seperti yang dilakukan oleh Yesus itu kepada orang banyak. Nah, adik-adik semua, inilah 4 poin yang kita pelajari dari firman Tuhan kepada kita hari ini. Mari belajar menghormati dan menghargai orang lain. Yang kedua, mari berlaku sopan kepada siapapun juga. Yang ketiga, mari untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam perbuatan dan perkataan. Dan yang terakhir, mari kita meneladani kasih Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita akan memasuki aktivitas kelas untuk hari ini, dipandu oleh Kak Grace dan juga Kak April.
Nah, adik-adik dan Kapil, kita saat ini tiba di sesi aktivitas kelas. Betul, Kapil. Nah, pastinya ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik. Apa ya aktivitas kita pada minggu ini? Nah, Kapil, kita pada minggu ini aktivitasnya terbagi atas 2 bagian atau dibagi untuk 2 jenis kelas. Yang pertama adalah untuk kelas kecil dan juga kelas besar. Nah, untuk adik-adik kelas kecil itu untuk dari kelas TKA, TKB, dan kelas 1-2 SD, di mana aktivitas minggu ini adalah menggambar ataupun mewarnai sebuah kegiatan ataupun contoh anak yang saling mengasihi. Nah, gambarnya ini boleh apa aja, Kapil, ataupun mewarnai bisa ambil dari Google, kemudian diwarnai boleh juga, tapi temanya adalah anak yang saling mengasihi. Nah, kemudian ketika sudah digambar ataupun diwarnai, adik-adik bisa memberikan 1 atau 2 kalimat yang menjelaskan gambar itu tentang apa. Contohnya adalah, misalkan ada sebuah gambar di mana ada 2 orang anak yang sedang bermain. Jadi di bawahnya ada penjelasannya, ada kalimatnya. Ucok sedang bermain dengan Togi. Berbagi mainan bersama, itu adalah salah satu contoh yang saling mengasihi. Nah, kayak gitu. Nanti kalau sudah digambar atau sudah diwarnai, adik-adik silakan difoto, kemudian di-share ke grup kelas masing-masing. Demikianlah aktivitas untuk kelas kecil. Kalau kelas besar gimana, Kak? Nah, Kak Grace dan adik-adik yang di rumah, untuk kelas besar dari kelas 3, 4, dan 5, 6 SD, aktivitasnya cukup sulit nih, Kak. Wah, apa hari tuh, Kak? ini kakak-kakak guru sekolah minggunya sudah mengirimkan gambar di grup WhatsApp masing-masing. Sudah lihat belum? Coba dilihat dulu. Nah, tugas adik-adik adalah yang pertama, baca kembali nats kita pada hari ini dari Matius 27. Setelah selesai adik-adik baca, adik-adik lihat gambar yang kakak guru kirimkan di WhatsApp masing-masing. Setelah itu adik-adik dapat tuliskan kembali menurut bahasa adik-adik masing-masing mengenai gambar tersebut. Misalnya nih, Kapil Pandu, apa sih yang terjadi pada gambar itu? Siapa aja tokoh yang berperan? Lalu kenapa Tuhan Yesus melakukan seperti itu? Terjadi seperti itu? Adik-adik tulis di selembar kertas, lalu hasilnya difoto, dan jangan lupa kirim ke grup kelas WhatsApp masing-masing ya. Nah, berarti seru banget ya, Kak, seru aktivitas banget. kelas kecil dan kelas besar. Namun kalau misalkan, aduh masih bingung gimana ya, jangan khawatir adik-adik, infonya akan tetap dibagikan di WhatsApp group masing-masing. Jadi dibaca, dan kalau misalkan masih nggak ngerti juga, boleh tanya ke kakak guru sekolah minggu ya, jangan malu-malu, karena kakak sekolah minggu akan merespon adik-adik. Nah, demikianlah aktivitas kita pada minggu ini. Sampai jumpa di aktivitas kelas berikutnya. Dah. Adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan aktivitas kelas untuk hari ini. Dan kita akan mengakhiri pembelajaran firman Tuhan kita, dengar-dengaran dengan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini, yang mengajarkan kami untuk selalu menghargai orang lain, mau bersikap sopan kepada orang lain, tidak melakukan tindakan kekerasan, dan selalu meneladani kasih Tuhan dalam kehidupan kami ini. Kami mau belajar dari Tuhan Yesus yang selalu sabar, yang selalu kuat dalam menghadapi setiap peristiwa yang berat, yang pahit di tengah-tengah perjalanan kehidupannya di dunia ini, dalam menebus kami dari dosa, menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu itu yang selalu menyertai kami semua, sehingga kami selalu rindu untuk dengar-dengaran dengan firman-Mu, sebab firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami masing-masing, sehingga iman percaya kami semakin bertumbuh dengan baik dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, tibalah kita saatnya di sesi ulang tahun. Wah, siapa aja ya adik-adik sekolah minggu kita yang berulang tahun dalam minggu ini, Kapil? Ada 2 adik sekolah minggu. Yang pertama siapa, Kapil, yang berulang tahun? Yang pertama adik kita bernama Fedora Ulina Silalahi. Nah, yang kedua itu adalah kembarannya yang bernama Hizkia Nalom Wicaksana Silalahi.
Kak April, Kak Grace mewakili Nang Pendeta, pengurus sekolah minggu, serta seluruh kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Grace, kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun nih untuk adik-adik yang di rumah. Yuk, Ayo Kak Syara. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kak April dan adik-adik, untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, nanti akan diberikan hadiah ketika kita sudah bertemu kembali di gereja. Demikianlah sesi ulang tahun kita dalam minggu ini. Nah, adik-adik yang di rumah dan Kak Grace, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan juga, kita sudah mengerjakan kreativitas. Betul. Kita tiba di akhir penghujung ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita mau nyanyi lagu penutup, adik-adik di rumah juga sekaligus menyiapkan persembahannya ya, yang dimasukkan ke dalam kecelengan adik-adik masing-masing. Kita akan bernyanyi dari Kidung Pujian Sekolah Minggu yang berjudul Dalam Suka Duka Ku Tetap Tersenyum. Ayo Kak Syara. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita untuk hari ini. Kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa dalam surga, yang memberikan hari yang baik bagi kami untuk bersekutu bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kami saat ini yang masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing, selalu percaya bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang baik bagi kami, memulihkan keadaan kami untuk waktu yang akan datang, sehingga kami boleh beribadah di rumah Tuhan, di gereja, sebagaimana kerinduan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk hari ini, untuk firman yang sudah kami dengarkan, untuk lagu-lagu pujian yang sudah kami nyanyikan, untuk setiap doa yang kami sampaikan kepada Tuhan.
Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan menambah-nambah iman percaya kami masing-masing, sehingga kami dikuatkan di dalam kehidupan kami ini. Kami boleh bersama-sama terus berjuang mengusahakan agar kami tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, yang selalu setia untuk mengikut Tuhan. Dan hari ini kami mendoakan bagi adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhanlah senantiasa yang memberkati mereka, memberikan panjang umur, kesehatan, dan kepintaran yang daripada Tuhan, dan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan lewat orang tua yang mereka kasihi. Biarlah mereka juga tetap selalu ingat untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang telah memberikan panjang umur kepada mereka masing-masing. Kami juga selalu mendoakan para orang tua mereka untuk selalu tetap setia menjadi orang tua yang baik bagi mereka masing-masing, sehingga lewat berkat Tuhan mereka bertambah-tambah semangat dalam memenuhi segala kebutuhan anak-anak mereka. Kami mendoakan secara keseluruhan anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah gereja Tuhan ini, yang saat ini juga masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi semangat kami, kerinduan kami untuk belajar akan firman Tuhan tidak akan pernah surut. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah juga untuk setiap pelayanan kami di tengah-tengah sekolah minggu gerejamu ini selalu berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati setiap guru-guru sekolah minggu, menambah-nambahkan sukacita dan semangat untuk melayani Tuhan untuk waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa dalam surga, kehidupan kami sepanjang hari ini dan waktu-waktu yang akan datang kami serahkan kepada Bapa dalam surga. Dan hari ini ketika kami mengingat bahwa adik-adik kami sekolah minggu yang telah mengumpulkan persembahan mereka, biarlah kiranya Engkau memberkati itu supaya menjadi kesukaan bagi Tuhan dalam pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini. Berkati anak-anak sekolah minggu yang dengan sukacita menyerahkan persembahan mereka sebagai ungkapan syukur dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampunilah kami akan kesalahan dan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan dengarkanlah kami juga tatkala kami akan berdoa dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sampai di sini pembelajaran firman Tuhan untuk kita hari ini. Seperti biasa, Inang Pendeta, Kak April, dan Kak Grace tetap berpesan kepada adik-adik semuanya, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, Patuhi Papa dan Mama, dan di rumah aja. Dadah! Dah.